Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Dewi Pravesti, NIM 0418102778. Saya di sini akan menjelaskan tentang need butter trim of trade. Trim of trade adalah rasio antara harga ekspor dan harga impor karena perdagangan internasional melibatkan sebagai barang dan jasa, maka ekonom menghitungnya menggunakan indeks harga untuk mewakili harga rata-rata produk ekspor dan impor. Jika harga ekspor sebuah negara naik lebih tinggi daripada harga impor, negara tersebut memiliki trim of trade positif. Itu berarti untuk jumlah ekspor yang sama, negara tersebut dapat membeli lebih banyak impor. Faktor yang mempengaruhi trim of trade. Trim of trade berfluktuasi sejalan dengan perubahan harga produk ekspor dan impor, dan secara agregat itu tergantung pada tren tingkat inflasi domestik dan inflasi di luar negeri. Nilai tukar juga mempengaruhi trim of trade. Perdagangan internasional melibatkan dua mata uang sebagai pembayaran sehingga harga tergantung pada daya beli, nilai tukar masing-masing mata uang. Selain dua variabel tersebut, ukuran dan kualitas barang juga berpengaruh terhadap trim of trade. Nilai tukar apresiasi membuat harga barang domestik menjadi lebih murah bagi pembeli di luar negeri. Daya beli mata uang mereka terhadap mata uang domestik lebih kuat. Di sisi lain, depresiasi menunjukkan daya beli mata uang domestik yang lebih lemah, membuat harga barang impor menjadi lebih mahal. Oleh karena itu, depresiasi mengarah pada penurunan trim of trade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Diana Vita, NIM 0118102552. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang cost better term of trade, yang artinya perbandingan antara indeks volume impor dengan volume ekspor. Konsep cross better term of trade sendiri adalah digunakan untuk mengukur posisi perdagangan internasional karena tidak memberikan gambaran tentang perubahan harga, sedangkan nilai tukar perdagangan atau disebut dengan terms of trade sendiri adalah ketika kondisi penawaran dan permintaan suatu negara berubah dari waktu ke waktu, maka kurva penawaran dan permintaan juga akan bergeser. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Garan Mustafa, NIM 0418102667. Di sini saya akan menjelaskan tentang income term of trade. Income term of trade atau disebut juga pendapatan syarat perdagangan adalah indeks nilai ekspor dibagi dengan nilai satuan harga impor. Nilai ekspor diukur dalam hal barang impor. Ini sesuai dengan nilai tukar komoditas dikalikan dengan volume ekspor. Factorial term of trade. Dalam proses pertumbuhan, kemajuan teknis terjadi dan produktivitas faktor meningkat. Akibatnya, biaya produksi bisa turun dan harga bisa turun. Konsep syarat perdagangan faktorial digunakan jika pengaruh kemajuan teknis pada harga ekspor atau nilai satuan ekspor dipertimbangkan. Ini mengarah pada syarat perdagangan faktorial tunggal. Jika efek dari kemajuan teknis pada harga ekspor dan impor atau nilai unit perhitungkan, ini mengarah pada persyaratan perdagangan faktorial ganda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sinta Nurhamida, NIM 0118102886. Saya akan menjelaskan tentang faktorial term of trade, yaitu perbandingan harga indeks rata-rata barang ekspor dengan indeks harga rata-rata barang impor yang dikaitkan dengan produktivitas. Ada dua rumus, yaitu single factorial term of trade, double factorial term of trade. Untuk rumus single factorial term of trade, yaitu kita hanya mengaitkan rasio dari ekspor dan impor dengan produktivitas ekspor atau produktivitas domestik tanpa melihat produktivitas sektor luar negeri. Kemudian pada rumus double telah dimasukkan produktivitas impor atau sektor luar negeri di samping sektor domestik. Konsep factorial of trade ini sering juga disebut dengan elastisitas produk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sinta Amanda Putri, NIM 0418102991. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang custom union. Dan custom union sendiri adalah suatu bentuk integrasi ekonomi yang mengadakan pembebasan tarif perdagangan dalam perdagangan di antara sesama anggota
dan penentuan suatu tarif yang jumlahnya sama dalam perdagangan dengan negara non-anggota. Dengan kata lain, dalam perdagangan sesama negara anggota terdapat pembebasan bea cukai. Sedangkan untuk negara yang bukan anggota ada kebijakan bea cukai, yaitu penetapan tarif bea yang jumlahnya sama. Dan tujuan custom union sendiri itu ada merangsang wilayah perdagangan yang luas, menghilangkan halangan untuk bersaing, memungkinkan alokasi sumber-sumber bahan baku yang lebih ekonomis, dan sehingga mendorong penambah produksi dan menaikkan tarif hidup. Dan syarat-syarat ke arah pembentukan custom union sendiri ada 4 bagian. 1. Pembentukan custom union harus memudahkan perdagangan bebas antara anggotanya dan bukan menimbulkan halangan baru. Dan yang kedua, pembentukan tidak boleh mengakibatkan pembatasan atau hambatan yang lebih tinggi daripada situasi sebelumnya, yaitu pada waktu negara-negara yang bersangkutan masih sama individual berhubungan dengan negara lagi, dagang dengan negara lain. Dan 3, penghapusan hambatan itu harus ditunjukkan untuk seluruh perdagangan antara negara yang tergabung. Dan yang terakhir adalah pembentukan custom union harus melalui proses. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.